Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة إخوان والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita dari buku Al-Firqatul Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah, kajian yang membahas Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat atau golongan yang selamat, wa Ta'ifatul Mansurah, dan juga golongan yang mendapat pertolongan. Tidak lain harapan kita mempelajari buku ini agar kita menepati atau mencocoki ciri-ciri golongan yang selamat. Kita ingin agar yang kita lakukan di dunia ini membawa keselamatan bagi kita, baik di dunia dan juga di akhirat. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina. Baik, langsung saja kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Firqatul Najiyah. Pada hari ini kita akan memasuki ciri-ciri golongan yang selamat. Di dalam buku ini karya Syekh Muhammad Ibn Jamil Az-Zainu, atau di PDF sini di halaman 16, mungkin kalau di buku beda halamannya ya, ciri-ciri dari golongan orang yang selamat. Di sini dikatakan, jamaah sekalian, mari kita dengarkan apa saja ciri-ciri dari golongan yang selamat. Di antara cara mengenali mereka, ya, di antara cara mengenali Firqatul Najiyah, kelompok yang selamat itu, di sini dikatakan golongan yang selamat jumlahnya sangat sedikit di tengah banyaknya umat manusia. Ini yang pertama. Ya. Golongan yang selamat jumlahnya sedikit di antara atau di tengah-tengah banyaknya umat manusia. Tentang keadaan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba lil ghuraba." Keberuntungan atau keuntungan besar bagi orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang soleh di lingkungan orang-orang banyak yang berperangai buruk. Orang yang mendurhakainya lebih banyak daripada yang mentaatinya. Hadis riwayat Imam Ahmad, dan ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah
menjelaskan keadaan mereka bahwa golongan yang selamat ini dibandingkan dengan jumlah manusia, jumlah mereka sangat sedikit. Dan disifat oleh Nabi SAW al-ghuraba, mereka itu adalah orang yang asing. Mereka adalah orang-orang yang asing. Dan Rasulullah jelaskan yang dimaksud dengan keasingan itu adalah mereka orang-orang soleh di lingkungan orang-orang yang banyak berbuat keburukan, ya, berperangai buruk. Dan orang yang menyelisihi mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Nah, ini salah satu gambaran ciri-ciri dari kelompok atau golongan yang selamat. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Azza wa Jalla memuji mereka dengan firman-Nya, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Saba ayat ke-13. Ini yang pertama yang akan kita bahas, bahwa garis besarnya jemaah, golongan yang selamat itu jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit, ya, dibandingkan dengan jumlah atau kebanyakan manusia. Dan ternyata ikhwah, sedikitnya golongan mereka ternyata terkadang menjadi alat bagi orang-orang yang tidak suka dengan dakwah mereka, dijadikan sebagai senjata bagi orang-orang yang menyerang dakwah mereka. Dan mereka mengatakan bahwasannya bahwa jumlah yang sedikit ini menjadi tanda bahwa yang mereka lakukan itu salah. Kalau seandainya ini kebenaran, tentu banyak yang mengikuti, ya, tentu banyak pengikutnya. Dan bahkan mereka berbangga dengan mayoritas, berbangga-bangga dengan banyaknya pengikut yang mereka miliki. Jadi benarkah bahwa kebenaran dan keselamatan itu ditentukan dengan jumlah baik banyak maupun sedikit? Ketahuilah bahwasannya prinsip yang mengatakan semakin banyak pengikut menjadi tanda suatu kebenaran, ini adalah tradisi jahiliyah, teman. Ya, ini adalah tradisi jahiliyah, di mana mereka berprinsip semakin banyak orang berkumpul di suatu tempat, ya, semakin banyak orang berkumpul di suatu tempat, menunjukkan bahwasannya mereka berada di kebenaran. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 116. Allah katakan, wa in tuti aktsara man fil ardi, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia, kebanyakan orang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan memalingkanmu dari jalan Allah. Ya. Jadi prinsip bahwasanya yang benar itu banyak, yang salah itu sedikit, ini salah satu prinsip dari jahiliyah. Padahal Allah telah katakan, kalau kita mengikuti kebanyakan orang, kita mengikuti kebanyakan orang, ya, di bumi ini, kata Allah, yudilluka an sabilillah, mereka akan memalingkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iyattabi'una illa dhann, kata Allah, mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini, ya, jamaah rahmati wa rahimakumullah, justru kebanyakan orang itu malah mengikuti kesalahannya. Kebanyakan orang itu justru berada di tempat yang salah. Bahkan kebanyakan orang itu fasik, ya, kebanyakan orang itu malah fasik. Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 102, wa ma wajadna li aktsarihim, dan tidak akan mendapatkan di antara kebanyakan mereka min ahdin, wa in wajadna aktsarahum la fasikun, dan kebanyakan dari mereka itu orang fasik. Ya, maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, seandainya saat ini antum lihat di sekitar antum jumlahnya sedikit, ya,
maka ternyata ada penjelasan sedikit dan banyak itu bukan menjadi kebenaran atau kesalahan. Sampai dilihat jamaah sekalian, sampai dilihat di manakah yang banyak itu berdiri dan di manakah yang sedikit itu berdiri. Kalau mereka berdiri di atas kebenaran, maka yang banyak ini suatu kondisi yang ideal. Ya, misalkan pengikut yang banyak dan mereka semuanya berdiri di atas tauhid, berdiri di atas sunnah Rasulullah SAW, maka itu suatu kondisi yang ideal. Berarti banyak manusia yang mengamalkan kebaikan. Tapi kalau seandainya yang sedikit juga berada di atas kebaikan, mengamalkan sunnah, dan mereka berdiri kokoh di atas tauhid, maka yang sedikit ini juga apa? Suatu kebaikan. Maka kita buka ya cara pandang kita, golongan yang selamat itu tidak ditentukan dengan jumlah. Golongan yang selamat tidak ditentukan dengan jumlah, namun dilihat bagaimana mereka beragama. Inilah penentu keselamatan. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, ada di antara para nabi itu yang mengikuti mereka hanya sedikit, ya. Ini seorang nabi, ya. Ternyata pengikutnya hanya sedikit. Apakah kita berasumsi bahwasanya nabi ini tidak berada di atas kebaikan? Apakah kita menganggap bahwasanya nabi ini tidak menyampaikan dakwah yang benar? Kita dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faraitu Nabiyya," dan aku melihat seorang nabi, "wa ma'ahu ruhani," dan aku melihat di sisinya ruhani, hanya beberapa pengikut. "Wa ma'ahu rajul wa rajulan," dan aku juga melihat seorang nabi yang di sisinya hanya 2 atau 1 pengikut. "Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun," bahkan aku melihat seorang nabi yang tidak ada pengikut di sisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari hadis ini, ya, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi patokan kebenaran bukanlah jumlah, ya, bukan jumlah. Tetapi apa? Tetapi apa yang dipelajari, apa yang jadi pedoman, apakah di atas Al-Quran, hadis, ataupun di atas selain keduanya. Nah, dikarenakan demikian, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Ahlussunnah wal Jamaah pada umumnya mereka itu jumlahnya sedikit. Ya, kita lihat di sekitar kita, di lingkungan kita, dibandingkan kebanyakan kaum muslimin, jumlah kita sedikit Ahlussunnah. Dan jumlah kita sedikit, maka oleh karena itu janganlah kita terpecah belah. Karena jumlah yang sedikit ini, janganlah kita terpecah belah. Di sini ada sebuah pesan jamaah, ya Ahlussunnah tarfaqu. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya Ahlussunnah, wahai Ahlussunnah, tarfaqu, hendaklah kalian saling berlemah lembut. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Fa innakum min aqallin nas, dikarenakan kalian sangat sedikit. Ya, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ta'affaqu baina ahli sunnah, hendaklah kalian saling berlemah lembut sesama ahli sunnah. Sesama ahli sunnah, sesama ikhwan, sesama akhwat yang menisbatkan dirinya kepada dakwah ini, berlemah lembutlah. Fa innakum min aqallin nas, dikarenakan kalian dari jumlah yang sangat sedikit. Jumlah kita sedikit jemaah. Jumlah golongan yang selamat itu sedikit. Maka jangan sampai kita terpecah belah karena urusan duniawi, karena urusan kepentingan duniawi, meskipun dibalut dengan nama apa? Nama dakwah. Hati-hati. Saingan majelis, saingan kajian, ya, saingan masjid, hati-hati. Tarfaqu baina ahlussunnah, hendaklah kalian berlemah lembut wahai ahlussunnah, karena jumlah kalian itu sangat sedikit.
Jadi barometer kebenaran itu kembali lagi ke dalam hal tadi ya, jamaah rahimani wa rahimahullah, barometer tidaklah dikaitkan dengan jumlah baik yang besar maupun yang sedikit. Bahkan kaum mukminin berjumlah sedikit di tengah-tengah manusia. Dan di antara kaum mukminin sangat sedikit yang mereka berpegangan di atas sunnah, berpegangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang berpegangan dengan hadis Nabi SAW sangat sedikit yang mempelajarinya. Dan di antara yang mempelajarinya sangat sedikit yang mengamalkannya, sangat sedikit. Ya. Jadi ciri-ciri di antara tanda-tanda golongan yang selamat itu mereka jumlahnya sedikit, tidak banyak. Namun tadi saat kita ulang-ulang buat kesimpulan dibuat garis besar bahwa yang menjadi penentu kebenaran itu adalah Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia, difitnah dan dilecehkan dengan gelar dan sebutan yang buruk. Akan selalu ada pengikut kebaikan dan akan selalu ada pengikut keburukan. Akan selalu ada orang yang mendukung kebaikan dan sebaliknya juga. Termasuk kepada mereka yang selamat. Justru semakin banyak orang yang memusuhi mereka. Dan tentu bukannya golongan yang selamat mencari musuh, ya. Bukan mencari kebencian manusia, bukan mencari permusuhan di tengah-tengah manusia. Hadis tadi malam disampaikan kita ya di kajian, mungkin di antara ada yang hadir kan? Di awal-awal kita katakan al-mu'min alladhi yukhalidun nas wa yasbiru ala adahum khairun. Seorang mukmin yang bisa bergaul dengan manusia lain itu lebih baik dibandingkan seorang mukmin alladhi la yukhalidun nas, dibandingkan seorang mukmin yang tidak bisa bergaul, tidak bisa bermuamalah dengan orang lain. Dan Taifah al-Mansurah, golongan yang selamat ini bukan cari musuh, bukan mengundang kebencian orang, bukan. Dan jangan salah faham ya, dikarenakan faham di antara ciri golongan yang selamat banyak musuh, berarti harus kita memiliki banyak musuh sehingga kita dianggap golongan yang selamat. Tidak, karena Rasulullah juga mengatakan al-muslimu ya'lafu wa yu'laf. Muslim itu mampu menerima dan diterima jemaah. Ya, seorang muslim itu mampu menerima orang lain dan bisa diterima oleh orang lain. Wala khairu fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Dan tidak ada kebaikan di dalam diri seorang muslim yang tidak bisa menerima orang lain wala yu'laf, dan juga tidak bisa diterima oleh orang lain. Konsep kita ya, fokus kita bukan dari musuh, bukan. Justru apa? Kita bermuamalah ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, kan kata Rasulullah, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik, bermuamalah dengan cara yang baik. Tapi seperti itu yang sudah menjadi kodratullah, bahwasanya mereka yang selamat, mereka yang saleh, mereka yang menjaga agama ya, telah berusaha memiliki muamalah yang bagus dengan manusia lainnya, tetap akan mendapatkan kebencian ya, tetap akan mendapatkan permusuhan, baik dari keluarganya, bahkan dari tetangganya, bahkan dari orang sekitarnya akan didapatkan. Jamaah rahimani Allah, Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi seorang Rasul, beliau memiliki gelar Al-Amin. Dan orang Quraisy sangat faham bagaimana ketinggian akhlak Nabi SAW, bagaimana amanahnya Rasulullah, ya, bagaimana bagusnya akhlak Nabi SAW. Namun respon itu langsung berubah jemaah. Ya, respon atau reaksi orang-orang Quraisy langsung berubah tatkala Nabi mulai berdakwah, tatkala Rasulullah mulai menyampaikan kebenaran yang tadinya memuji, akhirnya sekarang memuji, akhirnya mencela Nabi SAW. Ya mungkin sekarang seperti itu jemaah. Antum tadinya dianggap baik, bertetangga bagus, suka bantu, suka nolong. Sekarang antum boleh sedikit-sedikit menyampaikan kepada tetangga, kepada keluarga, dan akan dilupakan kebaikan yang pernah diberikan tadi.
Dan yang akan diingat bahwasanya agama menyimpang, tersesat, bahkan aliran yang menyeleneh dan yang lainnya. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu min ummati zahirin 'ala al-haq wa la yadurru man khazalahum, ya. Senantiasa dari umatku ini ada kelompok yang mereka tetap tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khazalahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang membenci mereka, jemaah. Ya. Mereka akan dilecehkan dengan gelar dan sebutan yang buruk. Jangankan mereka, nabinya pun mendapatkan gelar dan sebutan yang buruk. Dikatakan sahir, dikatakan majnun, dikatakan orang gila, ya kan? Dikatakan penyihir, dikatakan pendusta. Padahal mereka merasakan indahnya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita yang masih belajar seperti ini. Dan akhlak kita tentu sangat jauh di bawah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan semakin besar peluang bagi orang-orang yang tidak suka dengan dakwah ini untuk masuk dan merendahkan ataupun memberikan gelar sebutan yang buruk kepada orang-orang yang sedang belajar di atas dakwah ini. Apa poin pentingnya? Poin pentingnya adalah perbaiki akhlak kita. Perbaiki akhlak kita. Usahakan, ya, mereka tidak bisa lagi memusuhi kita dikarenakan sifat personal kita. Sampai sebenarnya akhirnya mereka menampakkan permusuhan dari sisi agama. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau dari segi akhlak saja sudah kita buruk, dari segi akhlak saja sudah jelek, maka itu menjadi pintu yang besar bagi mereka untuk masuk dan akhirnya merendahkan kemuliaan dakwah ini. Ya. Nasib mereka seperti nasib para nabi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwa, dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu adu. Kami jadikan setiap nabi itu musuh. Ada musuh bagi seorang nabi. Musuh dari mana? Adu wasyayatin al-ins wal jin, yaitu setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Jadi yang memusuhi Nabi SAW, memusuhi para anbiya, bahkan memusuhi orang-orang yang mengikuti para nabi, itu ada musuh-musuhnya, jemaah. Ya. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah untuk menipu manusia, ya, untuk membuat manusia tertipu dengan ucapan mereka. Nah, ini menjadi apa? Menjadi renungan untuk kita semua yang sedang berusaha istiqomah, ya. Tugas kita saat ini kan istiqomah, ya, Bang. Tugas kita saat ini istiqomah untuk terus berdiri di atas sunnah Rasulullah SAW, dan jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati kalau kita mendengar ada orang yang mereka tidak suka dengan kita. Selama kita berbuat baik, selama kita menjaga muamalah yang bagus, selama kita menampakkan akhlakul karimah, ternyata tetap ada yang tidak suka dengan kita, maka ini sudah dari sunnah Allah. Ya. Tapi berbahasa begini, jemaah, perkataan ini, ya. Nabi saja tidak selamat, apalagi kita yang bukan nabi. Ya, Nabi saja tidak selamat, diberikan gelar yang buruk, diberikan hinaan, bahkan dimusuhi, akan dibunuh. Apalagi kita, apalagi kita. Maka bersabarlah, ya, bersabarlah di atas nikmat sunnah ini. Dan itu yang kedua, ya. Sebenarnya Rasulullah SAW misalnya ketika mengajak kepada tauhid, oleh kaumnya beliau dijuluki sebagai tukang sihir lagi sombong. Rasulullah sebelumnya padahal digelari as-sadiqul amin, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Nabi itu punya gelar, ya, orang-orang Quraisy
as-shadiqul amin, ya, orang yang jujur dan dipercaya. Tapi tak kala Rasulullah berdakwah mendakwahkan tauhid, maka beliau dibilang as-sahir, ya, orang tukang sihir, al-kadzib, dan al-kadzib, ya, al-gham sombong. Jadi ini adalah celaan yang didapatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ciri dari golongan yang selamat itu, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ketika ditanya tentang golongan yang selamat, ini jawaban Syekh. Mereka adalah orang-orang salaf. Ya, mereka adalah orang-orang salaf dan setiap orang yang mengikuti jalan para salafus saleh. Rasulullah SAW, para sahabat, dan setiap orang yang mengikuti jalan petunjuk mereka. Jadi kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz bahwa mereka golongan yang selamat itu, mereka adalah orang-orang salaf, ya, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salaful ummah, ya, ulama-ulama terdahulu yang saleh, yaitu Rasulullah, para sahabat, dan siapapun yang mengikuti jalan mereka. Jadi golongan yang selamat itu mereka menisbatkan dirinya kepada salafus saleh. Hal-hal di atas adalah sebagian dari manhaj dan tanda-tanda golongan yang selamat. Kemudian penulis mengatakan pada pasal berikut akan dibahas masalah akidah, akan dibahas masalah keyakinan dari golongan yang selamat, yaitu golongan yang mendapat pertolongan atau Ifatul Mansurah. Semoga kita termasuk mereka yang berakidah Firqatun Najiyah, golongan yang selamat ini. Nah, inilah tiga ciri-ciri, ya, jamaah rahimahumullah, dalam buku ini ciri-ciri dari golongan yang selamat. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah Al-Qaifah Al-Mansurah, kelompok yang mendapat pertolongan. Ini sebenarnya nama lain dari Firqatun Najiyah, jemaah. Ya, nama lain dari Firqatun Najiyah adalah Qaifatul Mansurah. Mereka golongan yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjawab siapakah Qaifah Al-Mansurah yang bakal mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla, marilah kita ikuti uraian berikut. Rasulullah SAW bersabda yang artinya senantiasa ada sekelompok dari umatku yang memperjuangkan kebenaran, zahirin 'alal haq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah bainahum, kama Nabi. Tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka sehingga datang keputusan Allah. Rawahu Muslim. Ini yang pertama. Jadi siapa itu Qaifah Al-Mansurah? Siapa itu golongan yang selamat? Ternyata mereka adalah umat yang senantiasa memperjuangkan kebenaran. Mereka adalah golongan yang selamat, jemaah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, Qaifah Al-Mansurah, ya, kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, harus istiqomah memperjuangkan kebenaran. Ya, harus konsisten berdakwah di atas kebenaran. Kalau kita ingin selamat, karena mereka yang istiqomah di atas kebenaran, memperjuangkan kebenaran, tidak bahaya bagi mereka hinaan dari orang lain, ya, tidak merugikan mereka hinaan celaan dari orang lain, hingga datang keputusan Allah. Penjelasannya hingga datang apa? Pertolongan Allah atas mereka. Jadi ini ciri yang pertama. Nah, jadi siapa itu Qaifah Al-Mansurah? Mereka itu yang konsisten di atas kebenaran dan memperjuangkan kebenaran tadi. Inilah Qaifah Al-Mansurah. Baik, tak kala dunia mulai menawarkan keburukan, dunia mulai menawarkan penyimpangan dan juga syubhat maupun syahwat, namun mereka tetap fokus. Mereka tetap konsisten, mereka tetap istiqomah di atas kebenaran. Mereka yang golongan kelak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan kepada kita semua, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar di atas kebenaran, ya, dan
Nabi SAW, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah ad-dawam, amalan yang konsisten, amalan yang dilakukan terus-menerus, wa in qalla, meskipun dia sedikit. Maka tegaklah di atas kebenaran. Kemudian yang berikutnya, penjelasan dari hadis ini jamaah sekalian, bahwa mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah, dan mereka akan berbeda dengan kebanyakan orang, ya. Mereka akan berbeda dengan kebanyakan orang dalam membawa misi dakwah. Karena misi dakwah mereka adalah untuk tegaknya kalimat la ilaha illallah. Taifah al-Mansurah itu dalam menjaga kebenaran, misi dakwah mereka adalah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, agar tegaknya kebenaran di atas dunia ini. Bukan karena kepentingan golongan, bukan karena kepentingan organisasi, ya, apalagi bendera-bendera dunia, bukan. Tapi mereka berdakwah karena lillahi ta'ala. Dan mereka diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar terus berada memperjuangkan kebenaran itu, sebagaimana riwayat dari Abu Sa'labah Al-Khushaini radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, inna min waraikum ayyam as-sabr, sesungguhnya di belakang kalian, yaitu generasi setelahnya, ayyam as-sabr, ada hari-hari penuh dengan kesabaran. As-sabru fihi mislu qabdi 'ala al-jimar, kesabaran di dalamnya bagaikan memegang bara api. Ya rahimani wa rahmatullah, ya. Mari bersabar di atas kebenaran, kita istiqomah di atas kebenaran, karena akan datang hari-hari di mana kita akan butuh dengan yang namanya kesabaran. Butuh benar-benar bersabar. Mungkin setiap antum punya cerita pribadi masing-masing bagaimana bersabarnya dalam menjaga dakwah ini, di dalam diri kita. Ada yang rela dia lepas dari tempat kerja. Ada yang rela terkadang dia harus meninggalkan kampung halamannya. Ada yang rela bahkan didapatkan berpisah dengan keluarganya. Yang tadinya mungkin dari segi ekonomi dia dalam kondisi yang baik, namun karena istiqomah di atas kebaikan, istiqomah di atas kebenaran, dia tinggalkan sebagai wujud sabar dia dalam menjaga kebenaran tadi. Makanya dikatakan di sini as-sabru mislu qabdi 'alal jimar. Kesabaran pada saat itu bagaikan memegang bara api, panas, sangat panas, ya. Bagaimana akhwat para ummahat mungkin mendapatkan sedikit dikucilkan dikarenakan berbeda cara berpakaian, berbeda cara berbusananya, ya mungkin masih ada di tengah-tengah keluarganya mereka sedikit dikucilkan dan yang lainnya. Maka kita semua membutuhkan kesabarannya untuk terus berada di atas kebenaran ini. Maka yang saling menguatkan kita itu adalah sesama kaum muslimin, ya, sesama ikhwah. Hendaklah mereka saling menguatkan, ya, dan bersabar di dalam melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang kedua dari kitab Firqatun Najiyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika penduduk Syam telah rusak, maka tak ada lagi kebaikan di antara kalian. Jadi kalau penduduk Syam itu sudah rusak agamanya, maka tidak ada lagi kebaikan di antara kalian. Dan senantiasa ada kelompok dari umatku yang mendapat pertolongan. Senantiasa dari umatku ini yang mereka mendapat pertolongan. Tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka sehingga datang hari kiamat. Jadi di antara umat Nabi SAW ini ada yang mereka mendapat pertolongan dan tidak membahayakan mereka hinaan manusia sampai datangnya hari kiamat.
Dan ini salah satu mukjizat Nabi SAW mengabarkan bahwa setiap waktu pasti akan ada kelompok yang mereka berada di atas hak jemaah. Setiap masa, di setiap masa pasti akan ada di antara kaum muslimin ini yang mereka berpegang kuat dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan di setiap tempat didapatkan, ya, di setiap tempat didapatkan pasti ada yang mereka membela sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka beruntunglah kalau kita Allah jadikan bagian dari mereka, ya, bagian dari yang berjuang mendakwakan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Al-Imam Ibnu Battah mengatakan, menurutku mereka adalah ashabul hadis. Taifah Mansurah itu adalah para ahli hadis, menjaga hadis Nabi SAW, ya. Al-Imam Bukhari mengatakan, menurut Ali Ibnu Madini mereka adalah ashabul hadis. Taifah Al-Mansurah itu adalah para ahli hadis. Imam Ahmad mengatakan, jika kelompok yang mendapat pertolongan bukan ashabul hadis, maka aku tidak mengetahui lagi siapa sebenarnya mereka. Jadi semua para ulama soleh, ya, dan juga Imam Syafi'i berkata, Imam Ahmad bin Hanbal, engkau lebih tahu tentang hadis daripada aku. Bila sampai kepada hadis yang sahih, maka beritahukan kepadaku, sehingga aku bermadhab dengannya, baik ia madhab Hijaz, Kufah maupun Basrah. Jadi dari penjelasan ulama-ulama ini, jamaah, Imam Bukhari, Imam Ahmad berpendapat, ya, bahwasanya kelompok yang mendapat pertolongan itu adalah ahlu hadis. Siapa ahlu hadis? Mereka yang menjaga hadis Rasulullah SAW. Ya. Mereka yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi tak kalau sunnah itu mulai ditinggalkan. Ya, mereka yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah ketika kaum muslimin banyak yang meninggalkan, banyak yang mematikan sunnah-sunnah beliau. Mereka lah yang termasuk juga dari bagian ahlul hadis. Sebagaimana pembahasan kita sebelumnya, ya, tentu tidak lupa kita bahwa jangan sengaja kita meninggalkan satu sunnah yang mana sunnah tersebut sudah jarang dikerjakan oleh manusia pada umumnya. Ya. Hidupkan sunnah Nabi SAW agar kita menjadi bagian dari ahlul hadis, agar kita menjadi bagian dari apa? Orang yang menjaga hadis Nabi SAW. Hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang berikutnya, At-Taifatul Mansurah itu dengan spesialisasi studi dan pendalamannya di bidang sunnah serta hal-hal yang berkaitan dengannya, menjadikan para ahli hadis sebagai orang yang paling memahami tentang sunnah Nabi SAW, petunjuk, akhlak, peperangannya, dan berbagai hal yang berkaitan dengan sunnah. Para ahli hadis, semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita bersama mereka, tidak fanatik terhadap pendapat orang tertentu. Nah, ini ciri ahli hadis, ya. Jadi ciri ahli hadis itu nggak fanatik, tidak ta'assub, tidak taklid dengan pendapat orang tertentu. Betapapun tinggi derajat orang tadi, kalau bahasa kita sekarang, betapapun tinggi derajat atau tingkat akademiknya, baik dia profesor, doktor, atau bahkan dengan sebutan akademik yang lainnya, mereka tidak fanatik. Karena ahli hadis itu melihat apa yang disampaikan, ya, apa yang menjadi landasan kita menyampaikan. Mereka hanya fanatik kepada Rasulullah SAW. Ini ahli hadis, jemaah, ya. Berbeda halnya dengan mereka yang mereka tidak tergolong ahli hadis. Beda dengan orang yang bukan bagian dari ahli hadis dan tidak mengamalkan kandungan hadis, di mana mereka sangat fanatik terhadap para imam, pendapat imam-imam. Bahkan beranggapan pendapat imam itu bagaikan wahyu. Sampai-sampai jamaah pernah kita lihat, tatkala ada ustaz yang menyampaikan tentang sunnah, dia berkomentar, ya, bahwasanya jangan langsung membawakan sunnah, tapi ambil dulu pendapat imam ini, apa pendapat mereka, baru bisa kita amalkan. Nah, ini menjadi ciri-ciri, ya, bahwasanya mereka
yang belum mendapatkan nikmat mengamalkan sunnah, mereka sangat fanatik dengan pendapat imam-imam. Yang pada imam-imam solehin, ya, imam-imam yang soleh, kalau dimaksud imam-imam itu seperti Madzhabul Arba, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, justru berpendapat tidak boleh fanatik kepada mereka apabila bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Karenanya tidaklah mengherankan jika ahli hadis adalah kelompok yang mendapat pertolongan dan golongan yang selamat. Kemudian penjelasan ulama yang lain, Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Syaraful Ashabil Hadis menulis, jika sahibul ra'yi disibukkan dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya, lalu dia mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, niscaya dia akan mendapatkan sesuatu yang membuatnya tidak membutuhkan lagi selain sunnah. Kata Al-Imam Khatib Al-Baghdadi, ya, yang maknanya begini jemaah, seandainya sahibul ra'yi, apa itu, orang-orang yang cerdas, seandainya orang-orang yang berakal, yang selama ini punya perhatian dengan hal ilmiah, kemudian menyibukkan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat, ya. Ada jemaah di tengah-tengah kaum muslimin ini, mereka belum mengenal sunnah, tapi mereka sangat mengedepankan yang namanya ilmiah dan suka untuk diskusi, berdialog, ya, dan hal-hal yang berkaitan yang sifatnya ilmiah, suka. Ada meskipun dia belum mengenal sunnah Rasulullah. Nah, orang seperti ini jemaah sekalian, seandainya dia mempelajari sunnah Rasulullah, itu akan membuatnya apa? Tidak membutuhkan lagi selain sunnah beliau. Ya. Jadi orang-orang yang seperti ini tidak boleh lagi membutuhkan selain sunnah Rasulullah SAW. Sebab sunnah Nabi SAW, ya, pengetahuan tentang dasar-dasar tauhid, kemudian juga tentang janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat Tuhan semesta alam, mengabarkan perihal sifat surga dan neraka, apa yang disediakan Allah Azza wa Jalla, dan ini sudah mencukupi apa yang mereka butuhkan, ya. Jadi ini menunjukkan keutamaan dalam mempelajari hadis, mempelajari sunnah itu, maka kita akan dicukupkan dengan selain sunnah, karena apa yang ada di dalam sunnah Rasulullah ini sudah mencukupi semua kebutuhan kita di dunia ini, insya Allah, ya, keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, yang menjadi dalil jamaah bahwa akal itu tidak akal yang di atas fitrah, dia akan siap dalam menerima kebenarannya. Akal logika yang sehat, dia akan siap dalam menerima yang hak. Dan akal memang bukan digunakan untuk ditabrakan dengan wahyu yang menjaga. Akal tidaklah kita pakai digunakan untuk menentang nas, tapi akal itu sebagai alat menerima, alat untuk memahami wahyu baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Dan seandainya akal itu bermasalah, beranggapan bahwasanya tidak sesuai dengan logika, maka akal harus kita tundukkan, ya, akal harus kita tundukkan. Nah, beginilah hendaknya cara beragama. Sederhananya begini teman, bisa diperhatikan mereka yang sudah mendapatkan hidayah sunnah, cara berpikirnya, cara menggunakan logikanya itu lebih ilmiah. Dan biasanya kalau mendengar ada yang khurafat, ada yang aneh-aneh, ada yang menyeleneh, ada yang tidak sesuai dengan akal, mereka akan langsung akan membantahnya. Ya, jadi dari sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah bagian dari ahlul hadis. Baik. Selanjutnya kita lanjutkan. Bagian yang kelima dari kitab Al-Firqatun Najiyah wa Thariqatul Mansurah, setelah kita menyelesaikan tentang
muqaddimah ya, bagian dari Al-Firqatun Najiyah atau Ta'ifatul Mansurah. Berikutnya kita akan masuk akidah ya. Kita akan masuk akidah dari golongan orang-orang yang selamat. Apa saja yang mereka pelajari dari agama ini? Apakah mereka mempelajari dongeng? Mereka mempelajari khurafat? Apakah ajaran dalam agama mereka itu hanya diajarkan tentang hal-hal yang tidak bermanfaat? Ternyata jamaah sekalian, Ta'ifah Al-Mansurah yang mereka pelajari dalam agama ini, yang pertama adalah hal yang sangat penting, yaitu perkara tauhid. Maka Syekh Muhammad bin Jabal Zainu memulai buku ini dengan akidah mereka, menyebutkan apa yang dipelajari, yaitu berupa macam-macam tauhid, ya, pembagian tauhid. Di sini dikatakan tauhid adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan beribadah kepadanya semata. Jadi tauhid ifradullah bil ibadah, kan? Tauhid itu mengesahkan Allah dan hanya beribadah kepadanya semata. Dan ibadah merupakan tujuan penciptaan alam semesta ini. Kenapa Allah menciptakan alam semesta, menciptakan dunia, kemudian menciptakan isinya yang bermanfaat bagi umat manusia ini jamaah? Tujuannya hanya satu, agar terlaksananya ubudiyah, ya, agar terwujudnya peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang sangat masyhur yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Az-Zariyat ayat ke-56. Jadi adanya langit dan bumi ini jemaah sekalian untuk diwujudkan ubudiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ubudiyah tadi hanya diserahkan, hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan maksud ayat ini agar manusia dan jin mengisahkan Allah Azza wa Jalla dalam beribadah dan mengkhususkan kepadanya dalam berdoa. Ya, inilah tujuan dari ibadah. Nah, tauhid berdasarkan Al-Qur'anul Karim ada 3 macam. Tunggu dulu. Kita sering dengar, ya, bahkan dijadikan juga untuk menyerang dakwah tauhid. Pembagian tauhid ini tidak pernah dikenal di masa Rasulullah. Pembagian tauhid ini sama seperti Trinitas yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Jawaban sederhananya jemaah sekalian, kalau kita ingin berbicara, kalau orangnya bisa diajak ngobrol ya, kalau orangnya bisa diajak diskusi ilmiah, sederhananya begini, pembagian tauhid memang tidak disebutkan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini adalah hasil istiqra. Apa hasil istiqra? Hasil pendalaman, hasil penelitian, hasil pentadaburan para ulama. Yang tujuannya adalah untuk memudahkan kaum muslimin dalam mewujudkan tujuan makna tauhid yang sebenarnya, agar kaum muslimin faham dengan pembagian makna tauhid ini. Dan dia, ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sama seperti pembagian rukun-rukun sholat, rukun-rukun wudu. Ya, rukun wudu itu ada rukun pertama, rukun kedua, wajah, tangan, kepala, kaki, disebutkan oleh para ulama. Nah, pembagian rukun ini dia tidak menyelisihi apa yang ada di Al-Quran, tidak menyelisihi apa yang di Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang ada di dalam Al-Quran. Termasuk juga pembagian tauhid, dia tersirat, dia ada di dalam Al-Quran, seperti Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, ini tauhid asma wa sifat. Kemudian kelanjutan ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini tauhid uluhiyah. Ya. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan dan sebuah sanggahan yang bisa dibilang sanggahan yang aneh, ya, untuk mengatakan pembagian tauhid ini bid'ah dan akhirnya menolak dakwah salaf, menolak dakwah yang benar ini karena pembagian tauhid.
Dan juga ada yang mengatakan pembagian tauhid ini bentuk trinitas ya, sama seperti yang difahami oleh orang-orang Nasrani. Padahal dari segi hakikatnya jelas berbeda. Sederhananya di mereka trinitas itu terdiri dari 3 zat yang berbeda ya. Adapun pembagian tauhid menurut kita ini jelas berbeda, sangat berbeda dengan yang mereka fahami. Hanya dari segi penjelasan, adapun hakikatnya tetap satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini kita mau ya, ternyata pembagian tauhid itu sudah ada di masa ulama terdahulu, seperti Al-Imam Abu Hanifah yang wafat 150 Hijriah. Beliau mengatakan, Wallahi ta'ala yud'a min a'la la bi asfal. Dan kita berdoa kepada Allah ke atas bukan ke bawah. Li'anna al-asfal laisa min wasfir rububiyah. Karena bawah bukanlah sifat rububiyah. Ini Imam Abu Hanifah. Jadi istilah rububiyah, istilah uluhiyah, istilah asma wa sifat sudah digunakan oleh ulama dahulu, seperti Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian Al-Imam At-Tabari. Al-Imam At-Tabari ini ulama terdahulu, wafat di tahun 310 Hijriah, juga menggunakan istilah apa? Wa in qawlu bi ikhlasit tauhid wal uluhiyah, kata Imam At-Tabari. Ini ulama tafsir. Ya. Beliau juga menggunakan istilah uluhiyah di sini. Berarti penggunaan istilah-istilah begini jamaah sudah ada di masa ulama-ulama terdahulu. Ya, bukan buat-buatan ustaz-ustaz sekarang, bukan. Ini tujuannya memudahkan kaum muslimin agar mereka memahami makna tauhid itu dengan benar. Dan juga jamaah nanti akan kita dapatkan di antara ulama Ahlussunnah juga kadang ada yang bagi penjelasan tauhid itu tidak 3, ada yang hanya 2 saja jamaah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa pembagian ini bukan sifatnya tauqifiyah, bukan sifatnya sesuatu yang tidak bisa diubah dari segi wahyu. Ini hanya wasilah, hanya perantara supaya orang mengerti rukun wudhu itu yang pertama wajah, tangan, supaya ngerti bahwasanya rukun wudhu itu wajah harus diperhatikan, tangan harus diperhatikan, tapi membentuk satu kesatuan yang namanya apa? Berwudhu. Rukun sholat juga begitu, ya. Takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud sampai salam. Dijelaskan dibagi oleh para ulama. Rukun sholat ada berapa belas misalnya. Benar, ini tidak dikenal di masa Nabi SAW. Tidak ada hadis yang mengatakan rukun itu 16, rukun wudhu itu begini, tidak, jumlahnya tidak. Tapi hanya sebagai apa? Perantara, penjelas ya, yang memudahkan kaum muslimin itu faham dalam permasalahan tauhid. Nah, tadi kita bilang ya, ada sebagian ulama membagi tauhid itu hanya 2 saja jamaah. Tauhidul talab wal qasdi wa tauhidul ma'rifah wal isbat. Ya. Ada tauhid talabi al-iradi, ada tauhid al-ilmi al-khabari. Jadi banyak. Jadi kalau selama ini kita tahunya cuma 3, tidak. Ya. Tapi dari sini ya, yang paling penting itu adalah isi kandungan dari pembagian tauhid tadi. Ya, bukan istilah tauhid tadi. Maka jalan terakhirnya, ikhwan wal akhwat, kalau ada yang menolak pembagian ini, ya sudah, yang penting kita sampaikan hakikat dari makna tauhid tadi. Manusia itu harus mentauhidkan Allah dari segi apa? Penciptaannya, meyakini Allah Maha Pencipta, meyakini Allah Maha Pemberi rezeki, dan beribadah kepada Allah, dan mentauhidkan Allah dalam perkara asma wa sifatnya. Nah, ini sedikit ya ringkasan tentang pembagian tauhid. Tapi kembali kepada kitab tadi. Tauhid berdasarkan Al-Qur'anul Karim ada 3 macam jamaah. Yang pertama tauhid rububiyah, yaitu pengakuan bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan dan Maha Pencipta. Orang-orang kafir, ya orang-orang kafir pun mengakui macam tauhid ini. Orang-orang kafir pun mengakui Allah itu Maha Pencipta.
Tetapi pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka tergolong sebagai orang Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Kamu ditanyakan kepada orang kafir ini, ya, dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, maka mereka benar-benar yakin menjawab adalah Allah. Fa'anna yufakun, ya. Akan tetapi itu tidak mencukupi mereka, teman. Berbeda dengan orang-orang komunis, ya, mereka mengingkari keberadaan Tuhan. Dengan demikian mereka lebih kufur daripada orang-orang kafir jahiliyah. Nah, yang dipelajari oleh Taifah al-Mansurah itu adalah tauhid. Nah, agar memudahkan mereka selamat dalam perkara tauhid, maka para ulama diberikan rahmat oleh Allah, ya, melalui perantara mereka untuk difahami umat ini tentang tauhid. Nah, hikmahnya jamaah, kebanyakan manusia itu yang masih selamat fitrahnya pasti meyakini mereka itu ada pencipta, pasti meyakini, ya, mereka itu ada Tuhan yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang memberi rezeki. Mereka yakin itu semua, jemaah. Ya. Ini yang dimaksud dengan ar-rububiyah, tentang penciptaan Allah, tentang penciptaan alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pun masih saja ada orang yang tidak selamat, yaitu mereka komunis, ateis, dan yang lainnya. Mereka tidak ngaku adanya Tuhan, mereka tidak ngaku adanya pencipta. Kemudian yang kedua, ulama juga memberikan kemudahan dalam mempelajari tauhid, yaitu penjelasan tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan melakukan berbagai macam ibadah yang disyariatkan, ya, mengesahkan Allah dengan berbagai bentuk ibadah yang disyariatkan, seperti berdoa hanya kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, tawaf hanya untuk Allah, menyembelih binatang kurban hanya untuk Allah, bernadar hanya untuk Allah, dan berbagai ibadah lainnya hanya diserahkan, ditujukan kepada Allah semata. Macam tauhid inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir, jemaah. Nah, di sini salah satu, kalau boleh kita bilang, benang merahnya pembagian tauhid, jemaah. Kalau tidak ada penjelasan tentang pembagian tauhid, maka orang manusia itu menganggap cukup yakin Allah pencipta, maka dia sudah bertauhid. Cukup yakin Allah pencipta, dia mau beribadah kepada siapapun, dia mau memberi nadar, berkurban, diberikan kepada siapapun, itu sudah dianggap tauhid. Ternyata setelah dijelaskan adanya istiqra, ya, adanya istihad dari para ulama, adanya pembagian tauhid, ternyata tidak cukup. Tidak cukup manusia mengakui Allah itu pencipta, sampai dia memberikan semua ibadahnya kepada penciptanya saja. Itu tauhid uluhiyah. Nah, ini utama dalam pembagian penjelasan makna tauhid. Dan ia mulai menjadi sebab perseteruan dan pertentangan antara umat-umat terdahulu dengan para rasul mereka, sejak Nabi Nuh alaihi salam hingga diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau makna tauhid itu cuma ngajak manusia yakin Allah pencipta, yakin Allah pemberi rezeki, yakin Allah pengatur alam semesta, maka muslim maupun tidak muslim mengakuinya, jemaah. Maka muslim dan tidak muslim pasti mengakuinya. Ya. Yahudi, Nasrani mengakui bahwa yang menciptakan ini adalah Allah, dengan sebut-sebutan mereka. Tapi yang menjadi pembeda, yang membuat dakwah Rasulullah ditentang, yang membuat dakwah Nabi ini tidak diterima, ini, jemaah, mengajak manusia untuk memberikan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak diterima. Kalau hanya sekedar pengakuan gampang, ya, Allah
pencipta, Allah yang menciptakan gunung, Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan bulan, Allah yang menciptakan alam semesta. Semua manusia seperti itu mengakuinya. Tapi tidak semua manusia memberikan ibadahnya hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Ya, ini gambarannya bahwasanya setiap kita hanya menyembah kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Dan ayat ini maknanya khusus kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu semata. Ya, hanya kepadamu kami berdoa dan kami sama sekali tidak meminta pertolongan kepada selainmu ya Allah. Ya, inilah makna tauhid uluhiyah. Dan tentunya tidak hanya mencakup masalah doa semata ya jamaah ya. Juga mengambil hukum, tidak boleh kita mengambil hukum dari Al-Quran ya, dan tunduk berhukum kepada syariat Allah. Semua itu terangkum ya dalam firman Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak kalian sembah, fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat ke-14. Ya. Jadi At-Taifah Al-Mansurah, golongan yang selamat itu punya perhatian ya dalam memberikan bentuk ibadah hanya kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga dari pembagian tauhid adalah tauhid asma wa sifat. Nama dan sifatnya Allah, yaitu beriman terhadap segala apa yang terkandung dalam Al-Quran Al-Karim dan hadis sahih tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang berasal dari penyifatan Allah Azza wa Jalla atas zatnya atau penyifatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya begini jemaah, kita harus membenarkan, mengimani sifat yang Allah sampaikan dan Rasulnya sampaikan. Nah, jadi kalau Allah sudah memberikan sifat untuk zatnya sendiri dan Rasulullah menggambarkan sifatnya Allah, maka kita wajib terima. Ini maknanya tauhidnya. Jangan ditolak, jangan dikatakan mujassimah ya. Salafi atau Salafi Wahabi itu mujassimah. Kenapa mujassimah? Karena menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka mengatakan, orang-orang Salafi Wahabi itu mengatakan Allah itu punya wajah, Allah itu punya tangan, Allah itu punya kaki. Mereka itu mujassimah, mereka menyamakan Allah dengan manusia yang punya tangan, yang punya wajah, dan punya kaki. Padahal kalau kita pelajari asma wa sifat yang sebenarnya jamaah, kita mempelajari tauhid asma wa sifat dengan sebenar-benarnya, maka kita akan jelas ya, bagaimana mengimani wajahnya Allah, bagaimana mengimani kakinya Allah, bagaimana mengimani tangannya Allah. Kita akan selamat karena ini semua ada di dalam Al-Quran ya. Jadi berimanlah kepada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tersebut harus secara benar ya, benarlah dalam memahami asma wa sifat tanpa ditakwil, tanpa ditafsir-tafsir, tanpa ditahrif, tanpa disimpangkan maknanya, tanpa ditakyif, tanpa dibagaimanakan ya, tanpa nggak perlu kita hayalkan bagaimana gambarannya tadi, tanpa ditaktil, tanpa ditolak, tanpa ditafsir, tanpa disamakan dengan makhluk, tanpa ditafwid, tanpa maksudnya apa? Diserahkan seperti yang banyak dipahami oleh manusia. Seperti ini contohnya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita Allah memiliki tangan tanpa ditafwid ya. Maksudnya apa? Tanpa diserahkan, maksudnya seperti ini, tangan. Dan kita membuat orang bingung dengan mengatakan ya tangan, dan itu hanya Allah yang tahu tangan. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya ya tangan itu ya tangan. Tapi hakikat tangannya, bentuknya ini yang kita tidak tahu. Tapi tetap kita yakini bahwasanya
Allah memiliki tangan. Seperti itu ya. Nah, misalkan tentang sifat istiwa, bersemayam di atas arsy, nuzul turun, al-ya tangan, al-maji kedatangan, dan sifat-sifat lainnya. Kita menerapkan semua sifat itu sesuai dengan keterangan ulama salaf. Al-istiwa misalnya, para tabi'in dalam kitab Sahih Bukhari menjelaskan makna al-ulu wal irtifa. Istiwa itu apa? Al-ulu wal irtifa, tinggi dan berada di atas, sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim." Tidak ada satupun yang serupa dengannya, wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini pegangan kita. Ikhwan, akhwat, hafalkan ayat ini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Hafalkan ayat ini, hafalkan terjemahannya. Jadi kalau ada yang bermain-main dengan masalah sifat, bermain-main dengan masalah sifatnya Allah, sampaikan ayat ini. Laisa kamitslihi, tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Ya, wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, di antara penyimpangan dalam masalah sifat itu jamaah seperti ditarik penyimpangan, dipalingkan maknanya dari makna zahirnya. Seperti istiwa, bersemayam di tempat yang tinggi, diartikan istaula, diartikan menguasai. Sedangkan menguasai ini juga kenapa? Sebelumnya kenapa mereka menganggap istiwa itu menguasai? Jangan sampai Allah itu sama seperti manusia beristiwa. Istiwa itu berarti gambaran manusia yang butuh dengan tempat istiwanya, ya, sehingga dikatakan istaula, menguasai. Ya, kita jawab juga, jawab manusia juga bisa menguasai. Apa bedanya? Ya, manusia juga ada penguasa, manusia juga ada yang menguasai kerajaan, menguasai tempat duduk, menguasai singgasana. Apa bedanya antara yang ini dengan yang itu? Kenapa alasan kita katakan Allah beristiwa, ya, Allah Maha tinggi, dan istiwanya Allah sesuai dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, tanpa perlu dicari tahu. Kemudian ditaktil atau dibatalkan, seperti Allah berada di atas langit atau Allah turun ke langit dunia ini. Mereka menolak, nggak mungkinlah Allah turun. Kalau Allah turun berarti ada langit di atas Allah, berarti ada alam yang dia lebih tinggi dibandingkan Allah. Lantas kalau Allah turun, gimana arsy? Apakah kosong dari Allah kalau Allah turun ke dunia ini? Ini semua karena apa? Mereka menyamakan Allah dengan manusia, ya, menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau manusia iya turun dari lantai 2 ke lantai 1, ya lantai 2-nya kosong. Tapi ingat ayat tadi, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Ya, Allah turun, dan itu Allah yang mengabarkan, dan Allah turun sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perlu kita pikirkan, ya, bagaimana turunnya Allah, ya. Kemudian ditakyif, nggak perlu kita melakukan visualisasi di sini, penggambaran. Allah bersemayam di atas arsy, ya. Dan jangan samakan dengan bersemayam yang makhluk. Dan nggak perlu kita mencari tahu apakah Allah bersemayam itu menempel dengan arsy, apakah Allah duduk bersila, apakah Allah duduk. Ini nggak perlu seperti ini, ya. Cukup imani Allah beristiwa, ya, bersemayam di atas arsy, ya, tanpa perlu dicari penggambarannya. Tangannya Allah nggak perlu kita cari tahu berapa jumlah jarinya, berapa panjangnya, nggak perlu. Cukup imani Allah punya tangan. Tangan kita saja beda-beda, tangan kita dengan hewan saja beda, meskipun sama-sama namanya tangan, apalagi ini Sang Pencipta. Nah, jelas berbeda. Kemudian tamsil, penyerupaan. Jangan serupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau kita serupakan, maka kita jatuh dalam tasybih,
atau musyabbihat. Dan ini bahaya ya, kita menyamakan Allah dengan makhluk, ini tidak boleh. Kemudian ya, tafwid, penyerahan ya. Jadi sebagaimana yang kita bilang tadi ya, jemaah sekalian, ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita imani Allah itu istiwa di atas arsy tanpa dicari tahu bagaimana hakikatnya, dan cukup tugas kita adalah beriman, kemudian meyakini bahwasanya Allah itu beristiwa ala arsy. Ar-Rahman istawa ala arsy ya. Jadi inilah ya sedikit gambaran tentang tauhid asma wa sifat. Ya mungkin nanti ada pembahasan khusus tentang masalah tauhid yang memudahkan kita lebih paham dalam memahami makna tauhid. Dan inilah 3 macam ya agar memudahkan at-taifah al-mansurah, golongan yang selamat dalam memahami tauhid ya. Maka di para ulama membaginya menjadi 3 bagian atau 3 macam pembagian tauhid. Baik, habis ini ada pertanyaan sebelum kita masuk makna la ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan ya, kita baca berikutnya. Setelah kita membaca pembagian tauhid, macam-macam tauhid, sekarang kita ingin tahu bagaimana makna la ilaha illallah menurut Taifah al-Mansurah. Kita ingin tahu bagaimana kelompok golongan yang selamat ini dalam memahami makna la ilaha illallah. Diterjemahkan jemaah, makna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ternyata tidak cukup ya mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak cukup ya. Baik, mari kita pelajari makna la ilaha illallah ya, agar kita selamat juga dalam mengamalkan kalimat yang mulia ini. Kalimat la ilaha illallah mengandung makna penafian, mengandung makna penolakan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla, dan juga mengandung makna isbat ya, menetapkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Jadi garis besarnya makna la ilaha illallah itu harus 2 yang kita lakukan. Mereka yang rajin mengucapkan la ilaha illallah harus ada 2 tugas yang dilakukan. Yang pertama, mereka harus mengingkari sesembahan selain Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka hanya menetapkan sesembahan ya, mereka hanya menetapkan peribadatan hanya untuk Allah semata. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ini menurut Taifah Mansurah ya, ini menurut golongan yang selamat, makna la ilaha illallah itu dia harus mengingkari segala sesembahan selain Allah dan menetapkan peribadatan hanya untuk Allah semata. Inilah makna la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang yang rajin mengucapkan la ilaha illallah 100 kali, 1000 kali diamalkan, tapi dia masih meninggalkan kesyirikan, tapi dia masih meninggalkan sesembahan ya, maksudnya apa? Meninggalkan memberikan sesajian, memberikan seserahan yang ditujukan kepada selain Allah, berarti tidak mengamalkan makna la ilaha illallah ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasannya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah.
Mengetahui makna la ilaha illallah adalah wajib dan harus didahulukan dari seluruh rukun yang lainnya. Nah, ini yang pertama ya. Ini juga menjadi jelas bagi kita semua cara pendidikan kelompok yang selamat itu. Mereka mendahulukan masalah la ilaha illallah. Karena itu rukun dalam hidup kita jemaah. Ya, rukun dalam hidup kita yaitu la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala al-jannah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan keikhlasan hatinya, pasti ia masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Menyembah selain Allah Azza wa Jalla, maka mereka meninggalkannya dan tidak mengucapkannya. Ya? Jadi orang-orang Quraisy ini tidak mau mengucapkan itu karena tanggung jawabnya mereka harus meninggalkan berhala mereka. Kemudian yang kelima jemaah, la ilaha illallah adalah asasnya fondasi tauhid dalam Islam. Pedoman yang sempurna bagi kehidupan, ia akan terrealisasi dengan mempersembahkan setiap jenis ibadah untuk Allah Azza wa Jalla. Demikian itu apabila seorang muslim telah tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepadanya dan menjadikan syariatnya sebagai hukum bukan yang lainnya. Jadi fondasi tauhid dalam Islam adalah la ilaha illallah. Kemudian yang keenam, Imam Ibnu Rajab mengatakan al-ilah atau terjemahannya adalah Tuhan, ialah zat yang ditaati dan tidak dimaksiati dengan rasa cemas, pengagungan, cinta, takut, pengharapan, tawakal, meminta dan berdoa memohon kepadanya. Di makna al-ilah yang kita katakan la ilaha, ya, tidak ada Tuhan. Dan yang maksud dengan Tuhan itu adalah zat yang ditaati, jemaah. Ya, zat yang ditaati, tidak dimaksiati, berharap, tawakal dan berbuat ibadah lainnya. Ini semua tidak layak diberikan kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa menyekutukan makhluk di dalam suatu perkara ini yang merupakan kekhususan Allah Azza wa Jalla, maka hal itu akan merusak kemurnian ucapan la ilaha illallah dan mengandung penghambaan diri terhadap makhluk tersebut sebatas perbuatannya itu. Ya, jadi di sini ada penjelasan. Kita sudah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak kecuali Allah. Dan makna Tuhan itu adalah zat yang harus ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Jadi kalau ada orang yang memberikan tawakalnya, permintaannya, berdoanya kepada selain Allah, padahal ini menjadi kekhususan bagi Allah, berarti dia telah menyekutukan makhluk di dalam perkara tadi. Makanya ada penjelasan yang sangat bagus dalam masalah ini. Sesuatu yang tidak punya andil dalam penciptaan, sesuatu yang tidak punya andil dalam memberi rezeki, sesuatu yang tidak punya andil dalam mengatur alam semesta, maka berarti dia tidak ada hak untuk disembah sedikit pun. Ya. Sesuatu yang tidak ada peran dalam menciptakan bumi ini. Allah tak putus siapapun dalam menciptakan bumi ini. Sesuatu yang tidak ada peran dalam mengatur alam semesta, mengatur gunung supaya tidak runtuh, mengatur langit supaya tidak runtuh, mengatur lautan yang luas supaya tidak tumpah. Allah tidak butuh dengan siapapun. Allah yang mengaturnya. Dia yang memerintahkan para malaikat. Maka makhluk yang tidak punya peran sama sekali dalam menciptakan, dalam memberi rezeki, dalam mengatur alam semesta, maka makhluk ini tidak berhak sedikit pun untuk diberikan pengagungan, tidak berhak sedikit pun untuk diberikan ibadah. Ya, inilah ya hikmah ada rububiyah uluhiyah itu, supaya kita paham. Bukan pencipta berarti tidak boleh disembah. Bukan pemberi rezeki berarti tidak berhak untuk meminta kepada dia. Bagaimana mau meminta kepada yang bukan pemberi rezeki kalau dia tidak bisa memberi rezeki, kan begitu. Nah, ini penjelasan. Kemudian yang terakhir dalam makna la ilaha illallah,
Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu dapat bermanfaat bagi yang mengucapkannya bila ia tidak membatalkannya dengan suatu kesyirikan, sebagaimana hadas dapat membatalkan wudu seseorang. Orang yang sedang mengucapkan la ilaha illallah itu sangat bermanfaat bagi dia, selama dia tidak membatalkan ucapan la ilaha illallah dengan kesyirikan. Dengan apa? Dengan perbuatan syirik dan kekufuran, maka itu bermanfaat baginya. Sebagaimana hadas itu membatalkan wudu dan syirik membatalkan la ilaha illallah. Apa keutamaannya jemaah? Apa yang dia dapatkan bagi kita yang bisa istiqomah dengan la ilaha illallah? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ya, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Ini sebuah keutamaan yang besar bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka jangan batalkan, jangan pernah mendekati perbuatan ucapan yang bisa merusak ucapan la ilaha illallah ini. Karena kalau sudah rusak dan tidak diperbaiki, kemudian habis waktu dengan ajal, maka benar-benar di dalam kerugian yang besar. Semoga Allah wafatkan kita di atas kalimat yang mulia ini, dan akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah. Nah, alhamdulillah, inilah penjelasan dari makna la ilaha illallah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah banyak pertanyaannya. Kami jelas ya, karena materinya memang mudah untuk difahami ya. Kita membacanya langsung saja, kita langsung ngerti ya dari kitab ini ya, Syekh Muhammad bin Jamil Zaini. Kecuali dalam hal-hal yang memang butuh dengan penjelasan lebih rinci lagi ya. Tapi kita cukupkan majelis ini. Allah a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.